Selamat pagi, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Prima. Izinkanlah saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran pada mata pelatihan manajemen pengawasan. Bapak Ibu yang terhormat, saya Editrudis Natalisa, Widyaswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya seorang peserta workshop PKA PKP yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada PKP, saya mengambil agenda 3, yaitu pengendalian kinerja dengan mata pelatihan yang saya ampuh, manajemen pengawasan. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan pada mata pelatihan ini. Yang pertama pada pendahuluan atau tahap pendahuluan. Tahapan yang paling pertama saya akan memperkenalkan diri sebagai seorang fasilitator, dan selanjutnya saya akan meminta peserta untuk memperkenalkan diri. Tahapan berikutnya saya akan menjelaskan keterkaitan agenda pada pelatihan kepemimpinan pengawas antara agenda yang satu dan yang lainnya, dan saya menjelaskan atau menegaskan bahwa saat ini kita sudah berada pada agenda yang ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan, dan saat ini kita masuk pada mata pelatihan manajemen pengawasan. Saya meminta peserta untuk menyebutkan beberapa mata pelatihan yang ada dalam agenda 3, yaitu ada 7 mata pelatihan. Selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menyebutkan beberapa mata pelatihan yang ada pada agenda 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan berlangsung, serta output dari proses pembelajaran yang akan berlangsung nanti. Tahapan berikutnya saya akan meminta pendapat peserta untuk menjelaskan atau menyebutkan alasan kenapa mata pelatihan manajemen pengawasan ini penting atau harus diberikan kepada seorang pejabat pengawas. Dan saya pun akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjelaskan. Selanjutnya saya akan meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang masalah pengawasan yang ada di instansi pemerintahan berdasarkan yang mereka ketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengulas kembali beberapa agenda pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Yang kedua adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan. Dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Selanjutnya saya akan mengulas lagi atau menyebut lagi 7 mata pelatihan yang ada pada agenda 3 atau agenda pengendalian pekerjaan. Yang pertama adalah teknik komunikasi, yang kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga penyusunan RKA pelayanan publik, yang keempat pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu, yang keenam manajemen pengawasan, dan yang ketujuh adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya saya akan melakukan apresiasi. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada peserta. Kenapa mata pelatihan manajemen pengawasan harus diberikan kepada seorang pejabat pengawas? Saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjelaskan alasan atau menjawab pertanyaan saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab dalam pengendalian tugas para pelaksanaannya, maka pejabat pengawas
juga menjadi objek pengawasan dari atasannya dan dari aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, serta menjadi objek pengawasan dari pengawas eksternal pemerintah yaitu BPK. Oleh karena itu, seorang pejabat pengawas perlu dibekali oleh atau dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan, sehingga akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, dan akuntabel. Tahapan berikutnya saya akan menayangkan atau menjelaskan deskripsi singkat mata pelatihan ini, yaitu mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan kemampuan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas di instansinya. Selanjutnya saya akan menayangkan slide tujuan pembelajaran kepada peserta. Selanjutnya saya akan menayangkan slide materi pokok dalam mata pelajaran manajemen pengawasan serta menyebutkan ada 7 materi pokok dalam mata pelatihan manajemen pengawasan. Yang pertama adalah konsepsi manajemen, kedua konsepsi pengawasan, ketiga manajemen pengawasan, keempat sistem pengendalian intern pemerintahan atau SPIP, 5 aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, 6 pemantauan hasil pengawasan, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Tahapan berikutnya saya akan menjelaskan metode pelajaran yang akan saya gunakan selama 12 jam pelajaran. Metode yang akan saya gunakan pada mata pelatihan ini yaitu pertama adalah ceramah, 2 curah pendapat, 3 visualisasi dengan memutar atau menayangkan film pendek tentang materi atau manajemen pengawasan, 3 selanjutnya diskusi kelompok, simulasi dan atau role play. Kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang atau konsep manajemen. Pada sesi ini saya akan menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Tahapan kegiatan yang saya lakukan pada pokok bahasan ini, yang pertama saya menjelaskan dan meminta pendapat peserta tentang manajemen. Selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang atau pengertian manajemen sesuai dengan modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang unsur-unsur manajemen. Tahapan berikutnya saya meminta peserta untuk menyebutkan prinsip-prinsip manajemen. Kembali saya memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab atau menyebutkan prinsip-prinsip manajemen. Dan selanjutnya saya akan memberikan penguatan atau menjelaskan atau menyebutkan prinsip manajemen sesuai dengan modul yang direkomendasikan dari Lembaga Administrasi Negara. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang fungsi-fungsi manajemen. Pada materi pokok yang kedua, di sini akan membahas tentang konsep pengawasan. Metode yang akan saya gunakan pada pokok bahasan ini yang pertama adalah ceramah, kedua visualisasi dengan menayangkan film pendek tentang pengawasan, ketiga curah pendapat dan tanya jawab. Tahapan kegiatan pada materi pokok yang kedua, yang pertama saya akan menjelaskan kepada peserta tentang pengertian dan tujuan pengawasan. Dan tahapan berikutnya saya akan memutar atau menayangkan film pendek tentang pengawasan. Dan saya meminta peserta untuk memperhatikan
film yang ditayangkan serta memberikan umpan balik pada saat film selesai diputar. Dan tahapan berikutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan film yang ditayangkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang asas-asas pengawasan. Selanjutnya saya akan meminta peserta untuk menyebut jenis-jenis pengawasan. Berikutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menyebutkan jenis-jenis pengawasan, dan saya pun akan memberikan penguatan atau menyebutkan jenis-jenis pengawasan berdasarkan modul. Tahapan berikutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang tahapan pengawasan. Selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang mengajukan atau memberikan pertanyaan selama proses atau pada materi pokok yang kedua ini. Pada pokok bahasan ketiga kita akan berbicara tentang manajemen pengawasan. Metode yang saya gunakan pada pokok bahasan yang ketiga ini adalah diskusi kelompok dengan cara mempresentasikannya dengan menggunakan metode window shopping. Jadi saya menjelaskan kepada peserta seolah-olah berada di area pameran. Jadi kelompok satu akan berkunjung kepada kelompok yang lain dan ada anggota kelompok yang menunggu di stand atau di kelompoknya masing-masing. Kegiatan yang saya lakukan pada pokok bahasan ini yang pertama adalah membagikan peserta dalam 4 kelompok. Kelompok pertama ditugaskan untuk membahas tentang pengertian manajemen pengawasan dan unsur-unsur manajemen pengawasan. Kelompok kedua akan membahas tentang tahapan manajemen pengawasan. Kelompok ketiga akan membahas atau berdiskusi tentang manajemen pengawasan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, dan kelompok keempat akan membahas atau berdiskusi tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya akan tetap memantau proses atau jalannya diskusi kelompok. Setelah anggota kelompok selesai diskusi, saya menginstruksikan untuk menuangkan hasil diskusinya dalam kertas flipchart dan akan ditempelkan pada dinding kelas, dan mempercayakan 2 orang dalam anggota kelompok untuk menunggu di standnya, karena nanti ada anggota kelompok lain yang akan datang ke sana. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk berkunjung dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya, serta mengajukan pertanyaan terkait poin-poin atau materi yang dibahas oleh atau dalam kelompok yang dikunjungi. Saya sebagai fasilitator juga ikut berkunjung dan mengajukan pertanyaan kepada anggota kelompok atau tuan rumah. Pada materi atau pokok bahasan yang keempat tentang sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tahapan pertama yang saya lakukan di sini menggali pengetahuan peserta tentang peraturan tentang SPIP atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kembali saya memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab atau menyebutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang kebijakan tentang SPIP sesuai dengan modul yang disarankan atau direkomendasikan oleh LAN. Tahapan berikutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang tujuan dan unsur-unsur SPIP. Saya meminta peserta untuk menyebutkan atau menjelaskan prinsip umum dan tahapan pelaksanaan SPIP. Kembali saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab
pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya saya akan memberikan penguatan atau memberikan penjelasan tentang prinsip umum dan tahapan pelaksanaan SPIP ini sesuai dengan modul yang direkomendasikan dari LAN. Tahapan berikutnya saya meminta peserta untuk menyebutkan peran dan fungsi SPIP. Kembali saya memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dan saya pun memberikan penguatan atau menjelaskan peran dan fungsi SPIP sesuai dengan modul yang direkomendasikan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pada pokok bahasan 5 di sini akan berbicara tentang aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Metode yang saya gunakan di sini adalah ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Tahapan kegiatan yang saya lakukan di sini yang pertama menjelaskan dan menyebutkan kebijakan tentang APIP. Kedua, saya akan meminta peserta untuk menyebutkan atau menjelaskan cakupan APIP. Kembali saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang cakupan APIP. Dan saya akan memberikan penguatan tentang cakupan APIP berdasarkan modul. Tahapan berikutnya saya akan menggali pengetahuan peserta tentang perkembangan paradigma, peran dan tugas APIP. Saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dan saya akan memberikan penguatan tentang perkembangan paradigma peran dan tugas APIP sesuai dengan modul yang direkomendasikan dari Lembaga Administrasi Negara. Pokok bahasan yang ke-6 tentang pemantauan hasil pengawasan. Di sini metode yang saya gunakan role play, diskusi kelompok, ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Tahapan kegiatan yang saya lakukan di sini yang pertama, saya akan membagikan peserta dalam 4 kelompok dan akan melakukan simulasi singkat tentang laporan hasil pengawasan, 2 tentang proses tindakan lanjut hasil pengawasan, dan mekanisme pemantauan hasil pengawasan. Saya akan memberikan instruksi kepada peserta tentang metode simulasi. Saya akan menugaskan atau memberitahu peserta bahwa silakan Bapak Ibu membuat skenario cerita sesuai dengan pokok atau tugas yang saya berikan. Entah itu di unit kerjanya masing-masing, silakan. Dan melakukan simulasi seolah-olah sedang melakukan kegiatan tersebut. Silakan membagi peran atau tokoh dalam role play nanti. Waktu yang digunakan untuk simulasi saya akan sampaikan kepada setiap kelompok. Waktu yang digunakan 10 menit. Kembali saya akan meminta peserta untuk menyimpulkan hasil dari simulasi tadi, dari materi yang saya berikan. Dan selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempresentasikan atau melakukan action di depan kelas mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Dan saya bersama peserta atau anggota kelompok yang lain akan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada kelompok yang sudah memberikan atau melakukan presentasi action simulasi tentang laporan hasil pengawasan, proses tindak lanjut hasil pengawasan, dan mekanisme pemantauan hasil pengawasan. Dan yang terakhir saya akan memberikan penguatan dari ketiga materi yang disimulasikan oleh peserta berdasarkan kelompok tadi sesuai dengan modul yang direkomendasikan oleh LAN. Pada pokok bahasan yang ke-7
Di situ kita berbicara tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Metode yang saya gunakan di sini yakni yang pertama adalah visualisasi, yaitu memutar film pendek tentang pengawasan pemerintahan daerah. Kedua, ceramah. Ketiga, diskusi kelompok dan membedah kasus yang ada di unit organisasi peserta masing-masing dan tanya jawab. Pada pokok bahasan yang ketujuh ini, tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama saya akan menayangkan atau memutar film pendek tentang pengawasan. Kembali saya menginstruksikan atau meminta peserta untuk memperhatikan film yang ditayangkan serta memberikan komentar atau umpan balik terkait film yang sudah ditayangkan. Dan kembali saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang memberikan respon atau tanggapan terkait dengan instruksi yang saya berikan. Saya juga akan menjelaskan kepada peserta tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Saya meminta peserta untuk menjelaskan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemerintahan daerah. Saya juga meminta peserta untuk membedah atau menyebutkan kasus-kasus atau metode tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang mereka ketahui di daerahnya masing-masing. Dan kembali saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang merespon instruksi yang saya berikan. Dan saya pun akan memberikan penguatan atau menjelaskan kepada peserta tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sesuai dengan modul yang direkomendasikan dari Lembaga Administrasi Negara. Pada kegiatan penutup, tahapan kegiatan pertama yang saya lakukan adalah merangkum materi bersama peserta. Yang berikutnya saya akan melakukan evaluasi singkat terkait materi yang akan saya berikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta. Kembali saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang merespon atau bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya juga menanyakan kepada peserta, apakah Bapak Ibu sudah paham atau sudah mengerti tentang manajemen pengawasan ini selama 12 jam pelajaran yang sudah berlangsung tadi. Ketika ada peserta yang belum paham, saya akan menjelaskan kembali poin mana yang belum dipahami oleh peserta. Dan tahapan berikutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta atas perhatian atau kerjasamanya selama proses belajar mengajar berlangsung. Dan tahapan berikutnya saya akan memberikan motivasi kepada peserta dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pejabat pengawas. Dan saya akan menutup pertemuan dengan ucapan bahwa tak ada gading yang tak retak. Ya, yang pasti dalam proses pembelajaran pasti ada kekurangan yang saya lakukan sebagai seorang fasilitator karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya akan memberikan ucapan terima kasih kepada peserta dan mengakhiri pertemuan dengan doa dan salam penutup. Demikian gambaran singkat strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada pelatihan kepemimpinan pengawas yang akan diselenggarakan di BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu yang akan datang pada mata pelatihan manajemen pengawasan. Usul saran dari narasumber dan penguji merupakan kunci keberhasilan pembelajaran e-learning PKP. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi.